Selamat malam para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotiwotu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk mempelajari bahasa Pali. Yang mana pada malam hari ini kita akan memasuki tata bahasa Pali. Jadi di malam hari ini kita akan berusaha untuk mempelajari grammar atau tata bahasa Pali itu seperti apa. Nah, seperti yang sudah disepakati pada minggu lalu, bahwasanya di minggu ini kita akan menggunakan buku, yakni adalah Pali Primer yang saya terjemahkan, yang diterbitkan oleh Dhamma Wihari, yang merupakan karya dari Lily De Silva. Namun pada kesempatan malam hari ini saya tidak hanya menggunakan satu buku, melainkan saya juga sudah mempersiapkan catatan, yakni supaya kita juga bisa memahami topik-topik yang kita bahas dengan referensi atau sumber dari buku yang lainnya. Dan saya juga sudah mempersiapkan materi-materi yang nanti barangkali akan lebih mempermudah. Bagi kalian yang sudah mendapatkan buku ini, namanya Pali Primer, buku ini ya, kelihatan. Nah, Pali Primer ini itu bisa membuka di halaman 13. Di halaman 13 karena memang kita akan berbicara langsung ke grammar. Di halaman 13 yakni adalah pelajaran 1. Pelajaran 1. Nomina Bante ya, kata benda. Ya. Ini adalah pertemuan 2 kita. Nah, ini saja saya juga mempersiapkan beberapa catatan, jadi nanti akan lebih mempermudah. Bagi para bapak dan ibu yang sudah membawa ini, di pelajaran 1 juga akan. Silakan dibuka di halaman 13. Apakah semua yang hadir di sini sudah mendapatkan bukunya atau belum ya? Sepertinya udah berulang-ulang di itu ya, filenya juga dikirim, yang link untuk mendapatkan buku juga udah, Bante. Jadi kita akan mempelajari mengenai kata benda. Kalau di dalam bukunya sebenarnya langsung ke sini. Langsung sini kan. Tadi saya berikan tambahan catatan juga untuk mempermudah. Jadi dalam bahasa Pali itu kata benda itu dibagi berdasarkan dengan jenis kelaminnya atau yang kita sebut sebagai gender. Gender. Permisi sebentar ya, maaf. Ya, teman-teman udah siap ya bukunya ya. Saya langsung masuk ke materi. Kalau yang punya filenya bisa langsung dibuka, atau buku fisik ya dipersiapkan. Ya. Jadi dalam bahasa Pali itu ada gender. Ada gender. Gender itu artinya adalah kelamin. Nah, kata benda itu juga punya gender. Ada maskulin, ada feminim, dan juga ada yang netral. Ada purisalingga, itilingga, dan napungsakalingga. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari dari hal yang paling mudah dulu, yaitu mengenai deklinasi kata benda bergender atau maskulin berakhiran A. Berakhiran A. Jadi kalau misalnya kata Buddha begitu ya, kata Buddha di sini itu kita deklinasikan, kita ubah berdasarkan dengan kasusnya dan juga penggunaannya. Kasusnya apakah kasus untuk orang tunggal, satu orang, atau untuk orang banyak, yakni adalah jamak, single atau plural, begitu. Nah, kemudian juga kita akan melihat juga berdasarkan dengan penggunaannya. Penggunaannya itu untuk apa? Apakah sebagai subjek, sebagai objek, atau untuk yang lain. Nah, dalam deklinasi itu biasanya dibagi menjadi beberapa.
Seperti misalnya nih, saya sudah sebutkan di atas nih. Para Bapak Ibu bisa melihat layar ini. Ini dari kata nara. Dari kata nara saja itu bisa berubah menjadi banyak. Sesuai dengan penggunaannya. Nominatif. Nominatif itu artinya ya kita menggunakannya untuk subjek. Jadi subjek itu sebagai misalnya sebagai subjek misalnya kita akan membuat suatu kalimat misalnya Buddha membabarkan dhamma begitu ya. Jadi Buddha yang membabarkan dhamma kasusnya adalah nominatif, jadi menjadi Buddho. Karena di sini katanya adalah nara, maka menjadi naro. Naro, kemudian kalau banyak orang, naro itu artinya adalah orang, seseorang atau orang laki-laki. Begitu. Jadi mudahnya kita bisa mengatakan seseorang gitu saja. Seseorang. Kalau satu itu naro karena tunggal. Kalau orang-orang artinya banyak orang menjadi nara. Begitu. Nah, itu deklinasinya menjadi begini. Naro, nara, narang, nare, narena, narebi, narehi, nara, naramha, narasma, narehi, narebi, naraya, narasa, naranang, narasa, naranang, nare, naramhi, narasming, naresu, nara, nara. Ini sesuai dengan penggunaannya juga beda. Kalau yang paling atas ini, yang pertama ini adalah untuk subjek. Sebagai orang, sebagai subjeknya. Seseorang begitu. Nah, kalau yang kedua ini akusatif itu untuk sebagai objek. Misalnya tadi mengatakan seseorang melihat Buddha begitu ya. Seseorangnya kan naro misalnya, melihat nanti di akhir pasati. Buddha jadinya jadi budang dengan akhiran eng. Kata Buddha menjadi budang. Kata nara juga menjadi narang. Karena ini kasusnya adalah untuk objek. Untuk objek. Nah, ini kalau satu, kalau banyak menjadi nare. Menjadi nare. Nah, kalau misalnya penggunaannya adalah untuk menggunakan melalui misalnya, melalui dengan atau oleh. Itu pakainya ini yang ketiga, kasus instrumen. Jadi menjadi narena. Narena. Oleh seseorang, begitu narena. Dengan seseorang. Narena bisa ditambahi dengan kata saha. Atau misalnya begini. Saha atau sading. Kan kalau itu kan biasa sading begitu kan. Bisa kebaca enggak ya kalau saya ubah di sini ya? Cukup jelas, Bante. Bisa kebaca enggak tulisan yang saya ubah di teks wordnya ini? Baca, Bante. Ya, instrumen ini. Ya. Jadi kalau narena oleh seseorang biasanya kadang-kadang dengan seseorang ditambahi dengan kata saha atau sading. Kan biasanya para bapak ibu kalau meminta itu tisarana Pancasila itu kan ada tisaranena sading Pancasilang Pancasila damang ya cami. Gitu kan? Ada sading. Sading itu dengan atau dan atau bersama dengan begitu. Jadi kasusnya kita menggunakan instrumen. Jadi kalau kita ingin mengatakan dia pergi dengan seseorang, dia seseorang dengan seseorang, narena. So narena sading gacati. Begitu. Jadi kasusnya ini instrumen ini adalah untuk mengatakan oleh, dengan atau melalui gitu. Kalau misalnya dengan banyak orang bagaimana? Jadi narebi atau narehi. Nah, kalau ablatif ini adalah untuk mengatakan dari. Jadi misalnya dari seseorang, nara. Kalau misalnya dari hutan, wana. Kemudian dari pulau, dipa atau dipamha, dipasma. Jadi kata-kata nanti ditambahin begitu dengan ending a, mh atau sma. Kalau misalnya darinya banyak ya pakai ebi atau ehi. Nah, kemudian datif. Datif ini penggunaannya adalah untuk atau kepada. Untuk kepada.
Jadi kalau ingin mengatakan untuk seseorang, jadi naraya atau narasa. Atau kepada seseorang, naraya, narasa. Misalnya kepada Buddha, budaya. Kan ada namo budaya gitu kan. Namo budaya itu sama dengan namo buddhasa. Nah kalau misalnya banyak, ya Buddhanang. Kan ada suko Buddhanang upatu gitu kan. Nah kemudian genitif ini adalah untuk kepemilikan. Misalnya anaknya seseorang atau siswanya sang Buddha begitu. Siswa milik sang Buddha atau anak milik seseorang. Jadi kalau kepemilikan kasusnya adalah genitif, kita menggunakan ini. Misalnya kita mengatakan siswanya sang Buddha. Jadi apa? Buddhasa sawaka. Kalau misalnya ingin mengatakan anaknya seseorang kan nara. Jadi naranya itu kita ubah menjadi narasa. Narasa kemudian anak itu apa? Anak kan puta. Kalau kasusnya untuk ini tunggal jadi narasa puto begitu. Kalau misalnya banyak ya jadi naranang. Naranang puta, anak-anaknya orang-orang begitu. Kalau misalnya kasusnya ada untuk ini yang lokatif ini untuk lokasi, untuk tempat. Misalnya di wihara gitu. Di wihara bagaimana mengatakan di wihara? Wihare atau wiharamhi atau wiharasming. Kalau di banyak tempatnya wiharesu. Misalnya kalau di pulau gitu ya, di pulau, di pamhi atau di pasming. Kalau di banyak pulau di peso. Nah, kalau vokatif ini adalah untuk panggilan. Biasanya misalnya nara, he. Kalau kita memanggil seseorang, vokatif. Saya he seseorang. Atau wahai seseorang, pakainya ini. Kasus ini. Nah, sebenarnya tadi di kosakata yang kalau para Bapak Ibu lihat di halaman 13 itu, misalnya kata Buddha gitu, kita deklinasikan sama menjadi seperti ini. Buddho, Buddha, Budang, Bude, Budena, Budebi, Budehi. Lebih cepatnya begini. Budena, Budebi, Budehi. Kemudian Buddha, Buddhamha, Buddhasma, Budebi, Budehi, Budebi. Kemudian Buddhaya, Buddhasa, Buddhanang, Buddhasa, Buddhanang, Bude, Buddhamhi, Buddhasming, Buddheso, Buddha, begitu. Misalnya kalau kata manusia bagaimana kita ubah? Kalau kita deklinasikan menjadi manuso, manusa, manusang, manuse, manusena, manusehi, manusebi, manusa, manusamha, manusasma, manusehi, manusebi, manusaya, manusasa, manusanang, manusasa, manusanang, manuse, manusamhi, manusasming, manusesu, manusa, begitu. Jadi semua ini kata-kata ini yang kita dapatkan di sini ini, yang diberikan di sini seperti Buddha, manusa, nara, purisa, kasaka, brahmana, puta, matula, kumara, wanija, bupala, sahaya, atau mita. Ini semua kita deklinasikan seperti ini nanti. Jadi biasanya kalau ingin mempelajari bahasa Pali ini harus dihafal. Karena kalau tidak dihafal, nanti biasanya susah. Paling tidak kalaupun nggak hafal semua ini bisa memahami. Kalau misalnya penggunaannya nanti untuk nominatif, untuk sebagai subjek, endingnya apa begitu. Nah di sini sudah saya sebutkan juga ada stem-stemnya begini. Nah di paling awal stem. Kalau misalnya nominatif, stemnya adalah kasih endingnya o. Nah sebenarnya urutannya begini. Ini biasanya vokatif ini bisa ditaruh di atas ini atau ditaruh di bawah, paling bawah. Jadi beberapa guru
beda-beda. Ada yang meletakkan di atas, ada yang paling bawah. Diletakkan di atas adalah supaya nanti lebih mudah begitu. Tapi ya diletakkan di bawah juga nggak apa. Nah, jadi kalau nominatif stemnya adalah O, kemudian ini A begitu. Vokatif A, akusatif ang. Jadi kalau misalnya kita nara gitu menjadi narang, nara bisa menjadi nare begitu. Instrumental stemnya adalah plus ena, plus epi, ehi. Datif endingnya adalah a ya, asa atau anang begitu. Ablatif endingnya a, atau. Nah ini atau itu juga ada artinya. Beberapa guru tidak mencantumkan ini, tapi dalam penggunaan di teks Pali begitu kita sering menemui. Misalnya saya mengatakan Indonesia D1 gitu. Ang Indonesia D1 agatomhi. Saya datang dari Indonesia desa. Desa itu negara, dari negara Indonesia begitu. Jadi kita kalau endingnya atau ini artinya dari. Endingnya atau itu dari. Bisa kasusnya adalah ablatif. Nah, kalau genitif itu endingnya asa. Kalau jamak ya anang. Lokatif endingnya atau sming atau emhi begitu. Kalau banyak eso. Ini yang sudah saya persiapkan begitu. Nah, jadi semua ini yang sudah dimasukkan di sini bisa dideklinasikan seperti di atas. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja nih. Kata kerja. Kalau kata kerja itu juga sama, nanti kasusnya juga akan dikonjugasi. Jadi istilahnya beda. Kalau kata benda kita deklinasikan, kalau kata kerja itu kita konjugasikan. Dalam bahasa Indonesianya apa ya konjugasi itu? Ada yang tahu? Soalnya terjemahnya juga konjugasi begitu. Konjugasi Di itu ya KBBI juga konjugasi. konjugasi ya. Pokoknya diubah Ya. begitu sesuai dengan ininya. Kalau misalnya untuk orang pertama, untuk orang kedua, orang ketiga itu kan beda-beda. Nah, kata kerjanya juga akan diubah begitu. Misalnya kalau bisa diubah stepnya adalah bahasati, bahasanti, bahasasi, bahasata, bahasami, bahasama. Kalau kita ingin mengatakan dia berbicara bagaimana? Dia berbicara, dia itu so. Dia laki-laki, kalau dia perempuan sa. So bahasati, dia berbicara. Kalau mereka berbicara bagaimana? Mereka itu T. Bahasati diubah menjadi bahasanti. T bahasanti. Begitu. T bahasanti. Nanti ada contohnya. Ini saya jelaskan dulu, nanti kalau sudah memasuki contoh para Bapak Ibu bisa lebih jelas lagi. Ini saya jelaskan secara perlahan dulu. Nah, kalau misalnya pacati juga bisa. Pacati, misalnya dia memasak. Kalau dia memasak, pacati. Kalau mereka memasak menjadi te pacanti. Endingnya jadi berubah. Ti menjadi ti. Kalau kamu memasak, kamu itu tuang. Pacati menjadi pacasi. Kalau kalian, tumhe. Tumhe pacata. Gitu. Kalau saya memasak, saya itu ahang. Ahang. Pacati menjadi pacami. Ahang pacami. Gitu. Sama semua kata kerja di sini juga dikonjugasikan. Kalau misalnya bunjati, maka jadi bunjati, bunjanti, bunjasi, bunjata, bunjami, bunjama. Sama yang lain juga sayati, misalnya sayati, sayanti, sayasi, sayata, sayami, sayama. Nanti semua kata kerja ini dikonjugasikan. Nah, tadi contohnya di sini nih. Nih, deklinasi kata benda maskulin berakhiran A. Kasus nominatif, akhiran kasus O ditambahkan ke kata nominal dasar untuk membentuk kasus nominatif tunggal. Akhiran kasus A panjang ditambahkan ke kata nominal dasar untuk membentuk kasus nominatif jamak. Sebuah kata benda yang diubah demikian digunakan sebagai subjek dari sebuah kalimat. Jadi kalau nominatif ini adalah untuk subjek. Misalnya kata nara ditambah O jadi naro. Ini kasusnya tunggal. Kata matula, nara itu seseorang, matula paman. Kata matula, karena kita akan gunakan sebagai subjek,
dan ini adalah tunggal, maka kita ubah menjadi matulo begitu. Kemudian kasaka itu petani. Kasaka kalau petaninya satu, maka kita ubah menjadi endingnya menjadi o, jadi kasako begitu. Nah, kalau jamak artinya lebih dari satu, orang-orang begitu menjadi nara, a panjang di belakangnya. Sama paman-paman begitu, matula, a panjang di belakangnya. Petani-petani atau para petani, a panjang menjadi endingnya. Jadi begitu contohnya. Dalam kata kerja yang tertera di atas, bahasa, paca, kasa, dan lain-lain adalah verba dasar. Dan ti adalah masa sekarang, orang ketiga, terminasi tunggal. Masa sekarang, orang ketiga, jamak dibentuk dengan menambahkan terminasi ti pada kata dasarnya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau untuk tunggal, biasanya endingnya adalah ti. Nah, endingnya adalah ti. Kalau jamak, endingnya adalah enti. Jadi, bahasati, bahasanti begitu. Kalau untuk tunggal jadi bahasati, kalau untuk jamak bahasanti, endingnya beda. Kalau misalnya seseorang berbicara, naro bahasati. Kalau orang-orang berbicara, nara bahasanti begitu. Sama pacati, pacanti. Misalnya dia memasak, so pacati, dan lebih mereka memasak te pacanti. Dan sebenarnya di sini menariknya bahasa Pali itu, meskipun kita tidak menyebutkan so begitu ya, di sini tidak perlu disebutkan so bahasati, ini sudah jelas bahwa dia adalah tunggal dan dia adalah orang ketiga. Begitu. Jadi sudah jelas bahwa itu adalah dia begitu. Kalau endingnya ti pasti dia. Kalau endingnya anti pasti mereka. Kalau endingnya si pasti kamu. Kalau endingnya ta pasti kalian. Kalau endingnya ami itu ya pasti saya. Kalau endingnya ama itu kita atau kami begitu. Jadi seperti misalnya kita mengatakan budang saranang gacami, tidak perlu disebutkan ahang. Karena itu sudah jelas. Budang saranang gacami itu sudah jelas. Saya pergi berlindung kepada Buddha. Atau saya pergi kepada Buddha begitu. Secara literal berarti begitu. Nah, meskipun tidak disebutkan ahang, itu sudah jelas. Nah, itu keunikannya bahasa Pali begitu. Nah, contoh kalimat dalam formasinya begini. Nah, biasanya pertama itu ada subjek, kemudian di akhirnya itu adalah kata kerja. Misalnya, naro bahasati, seseorang berbicara. Matulo paceti, paman memasak. Kasako kaseti, petani membajak. Ini kalau tunggal, kalau jamak, nara. Ini endingnya kan A panjang nih. Endingnya panjang, nara. Nara bahasanti. Endingnya kata kerjanya adalah anti. Jadi orang-orang berbicara. Nah, matula, karena ini endingnya A panjang, matula artinya banyak. Jadi paman-paman, pacanti memasak. Kasaka, karena A-nya A panjang, di sini nih mengindikasikan bahwa ini lebih dari satu jamak, maka para petani. Kasanti membaca, jadi para petani membaca. Begitu. Nah, untuk latihan sebenarnya saya sudah sekalian menjawabnya. Jadi para bapak dan ibu tidak perlu pusing. Sudah saya jawab. Karena saya tahu sebenarnya sudah ada kunci jawabannya juga. Kalau para bapak dan ibu tahu. Tapi belum saya terjemahkan kunci jawabannya. Ada sih. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu tipis sekali. Tipis kunci jawabannya. Dan itu bisa digunakan untuk orang yang latihan. Nah, supaya para bapak dan ibu tidak pusing, saya sekalian aja terjemahkan begini. Nanti kalau misalnya para bapak ibu setuju untuk memberikan tugas, misalnya saya kasih tugas, kasih PR, nanti para bapak ibu ngerjakan sendiri, saya akan susun sendiri ini. Kira-kira keberatan tidak kalau saya berikan tugas? Bisa dikerjakan tidak?
Gimana teman-teman? Kalau ada tugas? Kalau misalnya saya berikan tugas, misalnya beli latihan begitu, saya buatkan kata-kata, kemudian para bapak dan ibu menerjemahkan di rumah. Iya, boleh Bante. Terima kasih Anumodana. Kalau begitu juga bagus juga ya. Ya, Kalau mau bagus. mengerjakan. Kalau untuk mahasiswa biasanya begitu sih, saya ajarnya, saya selalu Iya. kasih tugas begitu. Kalau tanpa pekerjaan tidak ada latihan gitu ya. Ya. Baik sekali latihan. Ya. Nah, kemudian ini nomor satu. Nomor satu, Bu Palo Bunjati. Kalau kita lihat kasusnya apa nih? Bisa enggak Bapak Ibu mengidentifikasi sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan? Bu Palo, ini kasusnya apa? Kupalo Raja, ini kasusnya ini singular. Ya, ini artinya kan raja. Kasusnya adalah tunggal singular. Ya. Bunjanti kata kerja untuk tunggal. Ya. Jadi Bu Palo itu artinya adalah raja. Iya. Kalau Bu Palo Bunjati artinya raja makan. Kalau misalnya para raja makan, begitu bagaimana? Bupala Bunjanti. 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 Kalau misalnya saya makan. Saya makan Ahang Bujati. Ahang Bunjati. Bunjati. Ayo lupa. Ahang Bunjati. Bunjami kan konjugasinya kan bunjati, bunjanti, bunjasi, bunjata, bunjami, bunjama. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin saya ini ya. Mesti lihat lagi Bante tabel konjungsi. Bisa kelihatan enggak ya kalau saya tulis di sini? Bisa ya? Bisa Bante. Nah, bunjanti. Maaf, tadi yang menjawab Bu siapa itu? Yang pertama menjawab tadi Bu siapa? Saya nggak kelihatan soalnya. Namanya siapa? Maaf. Oh. Fenita. Bu? Feni. Iya. Oh iya, baik. Bukan. Yang pertama nggak tahu deh. Ibu Liana bukan? Iya Liana. Oh, Bu Liana, ya. Jadi biar kenal juga, saling kenal gitu kan. Iya, baik. Anumodana. Nah, Bu Liana baik, yang bagus. Sudah bukan para pemula lagi ini sepertinya. Pertama kali Bante. Iya, Bante. Udah beberapa kali? Kayaknya udah pro semua, Bante. Pertama Bante. Sudah pro. Nah, gini. Kalau dia makan bunjati. Kalau mereka makan, oh ini keliru. Bunjanti. Kalau kamu makan bunjasi. Kalau kalian makan bunjata. Kalau saya makan bunjami. Kalau kami makan bunjama. Begitu. Sistemnya begini, ini harus dihafal nih. Harus siapa? Tinti Sitamima. Dah. Sekarang kita kembali lagi ya. Ini saya hapus lagi ya. Saya hapus lagi. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Sebentar. Anak-anak tidur. Ya. Puta itu anak-anak atau putra-putra. Anak-anak atau putra-putra begitu. Ini kan jamak ini, endingnya kan A.
Putra-putra tidur. Sayanti tidur. Sebenarnya kita juga bisa mengatakan loh, sedang tidur juga nggak masalah. Karena ini juga kasusnya present. Sedang Nanti tidur kalau atau boleh usul ini spell checknya di off kan, jadi yang merah-merahnya ini nggak muncul. Jadi ya bawahnya kelihatan gitu kan. Spell check. Bisa kontrol A ya, kontrol A kalau nggak salah di Word. Coba. gimana? Ada yang titik bawah. Kalau boleh usul, spell checknya di off kan gitu. Jadi supaya yang Oh, merah-merahnya itu. Oh ya. garis-garis ini nggak baca titik. Iya, Iya. karena ini pakai bahasa Inggris sih. Nah, begini lebih jelas ya. Jadi, masih ada ya? Bukan kontrol A ya, dia di mana ya? Masih ada? Ini di tag language. Nah, ini. Ya, ini udah bagus nanti. Ya, baik Bante. Makasih Ya. Bante. Jadi yang titik bawahnya kelihatan jadinya. Ya, betul. Misalnya nih, nomor 2 Puta Sayanti, anak-anak tidur. Kalau kita mengatakan mereka, saya tidur, gitu bagaimana? Saya tidur. Saya tidur. Puto Sayati. Saya itu. Oh, saya. Ahang Sayati. Ahang Sayami. Ahang Sayami. Oh, ya, Ahang Sayati. Kalau misalnya kalian tidur gitu. Kalian tidur. Tumhe. Sayata. Sayata, ya. Dari mana kata tumhe? Tumhe itu kalian. Ya, Oh, tumhe kalian. kalian. Tumhe Sayata. Ya. Kalau misalnya anaknya cuma satu, seorang Anaknya cuma anak satu. tidur. Puto Sayati. Puto Sayati. Puto Sayati. Wah, sudah pada pandai semua. Puto Sayati. Udah pro semua Bante. Ya. Kemudian kita lanjut ke ini nomor 3. Wanija Sayanti nih, Wanija ini pedagang-pedagang atau kita boleh mengatakan para pedagang. Sayanti tidur. Begitu. Nah, nomor 4 Buddho Pasati. Buddho itu ya sang Buddha. Pasati melihat. Jadi Buddho Pasati artinya apa? Sang Buddha atau Buddha melihat. Kalau misalnya aku melihat Buddha gitu bagaimana? Aham. Ahang, sebentar. Buddhanya menjadi akusatif kasusnya. Pasami. Ahang Buddho Pasami masih kurang tepat. Yo. Saya kurang tepat kan ini tadi ada ini saya geser nih. Kalau yang untuk objek apa endingnya? Pasama. Endingnya kan. Ahang budang pasami. Jadinya ahang budang pasami begitu. Ahang budang pasami. Kalau misalnya aku melihat seseorang begitu. Ahang narang pasami. Ahang narang pasami. Kemudian kalau pedagang melihat anak begitu. Wanijo. Wanijo, betul. Wanijo putang. Wanijo putang pasati. Pasati. Kan cuma satu Ya. pasati. Jadi wanijo Iya. putang pasati begitu. Nah. Ya. Jadi ini udah paham ya. Nah, nomor 5 Kumaro Dawati. Kumaro itu anak laki-laki. Kumaro. Kalau anak perempuan Kumari. Kumaro Dawati. Dawati itu berlari. Jadi Kumaro Dawati artinya adalah anak laki-laki berlari. Atau anak laki-laki sedang berlari. Itu juga boleh. Nah, kalau misalnya anak laki-lakinya banyak nih. Kumara. Bagaimana?
Kumara Dawanti. Kumara Dawanti. Kumara Dawanti. Ya. Ya. Kalau misalnya anak laki-laki berlari dengan kaki gitu. Kakinya apa, Bante? Kaki itu pada. Nah, ada ya. Kaki itu pada. Ya. Misalnya gini ya. Pada. Hanya panjang. Sebentar. Padebi, Kumaro, Ya, tak. Padebi, Dawati. Misalnya kaki itu pada. Kalau misalnya berlari dengan kaki ya, kakinya 2 kan, nggak mungkin kaki 1. Nah, gimana coba? Kalau dengan tadi apa? Dengan kasusnya? Buka tabelnya. Dengan itu kan kasusnya di Linda sini. Padena, Linda. Nah, instrumen ini kan, kalau Instrumen, dengan, Iya. jadi apa? Lina, Padena. Cuma satu kaki? Cuma satu kaki? Oh, Padebi, Bante. Nah, Padebi atau Padehi. Padehi. Nah, jadi kalau misalnya anak laki-laki berlari dengan kaki gitu, Kumaro, Padebi, Padebi, Kumaro, Padebi, Dawati. Dawati. Ya, udah pintar, udah bisa. Kemudian nomor 6, Matulo Kasati. Matulo itu paman, Kasati membajak. Jadi paman membajak. Ini udah mudah ya. Kalau misalnya petani membajak, ada yang tahu petani itu apa? Wanita pedagang. Petani apa? Petani apa? Di sini ada kan di atas. Kasaka. Kasaka. Menjadi kalau petani membajak jadi ya? Kasako. Kasati. Kasati. Kalau misalnya para petani membajak di sawah. Kasaka. Kasaka. Sawahnya apa tadi? Sawah keta. Kasanti. Ketang, kasaka, ketang. Kasaka, ketang, Kasanti. Masa Kasanti. Iya. Anda belum beruntung. Tadi di sawah itu lokasi kan, Lokasi. itu kasusnya jadi karena di sawah ini lagi ini lokasi, jadi endingnya apa? Ming. Jadi kalau di sawah menjadi apa? Di sawah. Keta menjadi kete atau ketamhi atau ketasming. Nah, jadi kalau ini Ketamhi. Kasaka, kete, kete atau ketamhi ya. Kasati. Kasaka, ketamhi, kasati. Kalau banyak ya kasanti. Kalau satu petani saja Kasati. kasako, keta, Kasato, keta, kasati. kete, kasati. Nah, kalau misalnya petani membajak sawah bukan di sawah, petani membajak sawah, ini kan beda kasusnya. Kalau tadi kan membajak di sawah. Kalau petani membajak sawah, apa nih? Ini banyak apa satu? Oh, terbalik ya? Petaninya satu. Kasako, ketang, kasati. Kasako, keta, kasati. Nah, ya, udah benar. Jadi keta menjadi ketang. Jadi kasusnya akusatif karena sebagai objek. Kalau di baru lokatif menjadi kete atau ketamhi begitu. Ya. Sudah bisa. Brahmana Bahasanti. Brahmana itu para Brahmana atau Brahmana. Bahasanti itu berbicara. Bahasanti itu berbicara. Jadi Brahmana berbicara. Kalau misalnya
Brahmana berbicara dengan Sang Buddha, begitu gimana? Brahmano, Brahmano, Budang, Basati. Budang, Basati. Budena. Brahmano, Budena, Basati. Basati. Budena, ditambahin Basati. biasanya tambahin saha atau saha. sading. Nah, jadi Brahmano, Budena Sading. saha Budena atau Saha. Budena sading, Budena Sading. Basati. Basati. Kalau misalnya Sang Buddha berbicara dhamma, begitu. Buddha Damang Basati. Buddho, Damang, Basati. Damang, Basati. Bagus. Kalau misalnya murid Sang Buddha berbicara dhamma, Murid apa Bante? sawaka. Sawaka. Sawako. Murid-murid apa Sawako, murid? Damang, Basati. Sawako. Murid apa satu murid? saja, satu murid Sawako. Buddha. Sawako. Buddha. Budo. Sawako Budena Sading. No, muridnya Sang Buddha. Murid Sang Buddha apa jadinya Sawako. kasusnya? Kalau muridnya Sang Buddha kan genitif. Narasa. Oh, iya. Buddhasa Dasa. sawako, Buddhasa sawako, Damang. Damang, Damang, Basati. Basati. Itu ada. Nah, begitu. Budasa Sawako. Kalau budaya? Bisa juga. Tapi itu kasusnya nanti beda. Budaya bisa lebih digunakan untuk ini, untuk datif. Oh iya. Lebih baik Buddhasa. Ya, Bante. Ya, terima kasih. Buddhasa. Karena untuk ini, kalau datif itu kasusnya bukan untuk milik, tapi kepada atau untuk. Ada yang datif juga kepada, Bante? Datif juga kepada? Iya. Kalau datif kan kepada atau untuk. Kalau genitif itu pemilik. Nah, tadi murid bicara kepada Sang Buddha? Bukan, muridnya Sang Buddha. Oh, muridnya Sang Buddha. Ya, Bante. Terima kasih. Natif tuh. Muridnya Sang Buddha. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini. Mana tadi? Jadi nomor 8 ya. Mita gacanti. Mita itu teman-teman. Gacanti itu pergi. Jadi teman-teman pergi. Kalau misalnya temannya cuma satu, bagaimana? Mito. Mito Mito. Gacati. Mito gacati. Ya, udah benar. Kasaka pacanti, kasaka para petani atau petani-petani. Pacanti memasak. Jadi para petani-petani Memasak. atau para petani memasak begitu. Petani memasak. Kalau misalnya para petani tidak memasak begitu gimana? Tidak memasak. Tidak itu apa bahasa Balinya? Tidak itu na. Nah. Na gitu. Kasaka. Kasaka Cantik. Napacanti. Kasaka na pacanti. Pacanti. Nah. Nah, kemudian kita lanjut nomor 10. Manuso cindati. Manusia. Cindati, memotong. Kalau kita mengatakan petani memotong pohon, bagaimana? Pohon itu ruka. Pohon ruka. Petani kasako. Rukang Cidati. Kasako, rukang, cindati. Cindati. Kalau misalnya pohonnya banyak, petani memotong pohon-pohon. Kasako Ruke Cindati. Kasako, ruke, Ruko Cindati. Ruke Cindati. Ruke cindati. Jadi ruke, endingnya jadinya. Diakusati. Nah, nomor 11. Purisa dawanti. Purisa itu orang-orang atau pria juga bisa mengatakan, pria juga bisa. Para pria gitu juga boleh. Purisa ya orang-orang. Orang-orang dawanti berlari.
Jadi orang-orang berlari. Kalau misalnya satu orang saja yang berlari, Puriso. bagaimana? Puriso. Puriso Dawati. Puriso Dawati. Dawati. Puriso Dawati. Ya, sudah benar. Kalau misalnya Puriso seseorang berlari ke hutan begitu. Puriso Wanang Dawati. Nah, Puriso Wanang Dawati, betul. Wanang itu dari mana ya Bante? Maaf Bante. Kan cuma contoh, saya spontan aja gitu. Oh Terus iya, hutan Wanang, itu- Hutan. Wanang itu hutan. Oh hutan Bante ya baik. Ya, Wanang itu Bahasa- hutan. Jadi contohnya tadi spontan. Nah, itu sambil ini menambah kosakata, karena yang namanya belajar bahasa itu kita harus memperkaya kosakata, pembendaharaan kata itu kita harus tahu. Nah, semakin sering kita membaca, semakin sering kita menggunakan kata-kata tersebut, maka kita akan menjadi familiar. Bante, usul Bante kalau ada tambahan-tambahan ditulis aja karena nanti di-share ke grup mereka bisa membaca lagi Bante. Oh gitu. Kalau itu untuk tambahan mungkin ini aja, nanti kan juga di selanjutnya akan ditulis juga. Bante, Ya. kalau begitu subjek, objek, predikat ya Bante susunannya. Ya, betul. Jadi kata kerjanya paling belakang sendiri. Iya, subjek, objek, predikat ya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan nih, seseorang memasak nasi. Seseorang dulu yang terjemahkan. Seseorang Seseorang nasi misalnya memasak. naro. Kemudian nasi. Nasi itu apa? Nasi itu odanang. Nasi, Odanang. naro, odanang, pacati. Naro odanang pacati. Nah, kalau kita susun dalam bahasa Indonesia menjadi seseorang nasi memasak gitu. Tapi dalam bahasa Kebalik Balinya ya. begitu. Subjek, objek, predikat. Kata kerjanya paling akhir. Tapi sebenarnya nggak ada aturan yang ketat begitu. Sebenarnya kata kerja pun bisa ditaruh paling depan juga boleh. Juga boleh. Tapi umumnya ya di belakang sendiri. Terus Bante, mengenai maskulin itu artinya jenis kelamin atau memang apa Bante? Jenis kelamin. Jadi kata-kata itu, ya gender, biasanya saya mengatakan gender. Maskulin Jadi itu kalau kan perempuan jantan. nanti berubah lagi. Kalau jenis kelaminnya perempuan, kan waktu di pelajaran 1 kosakata itu contoh-contohnya itu kebanyakan laki-laki. Ya memang, kalau nanti perempuan itu kan feminim. Nanti Beda cara lagi. deklinasinya juga berbeda. Oh. Mau yang laki-laki saja, kalau endingnya beda, itu juga beda. Kalau endingnya O, endingnya U, endingnya I, beda juga cara deklinasinya. Nanti kita Stem akan itu ending pelajari. ya Bante ya. Tadi ada stem berarti ending ya gitu ya. Iya. Vokal terakhir ya. Jadi ada ending-endingnya. Begitu. Kalau misalnya ada endingnya O, biku kan nggak mungkin kita mengatakan biko. Biku ya. Kalau biku. gitu pantas biku pas semua berakhiran O ya Bante. Karena ini kan yang untuk maskulin berakhiran A. Nanti masih ada maskulin berakhiran I, masih berakhiran O, begitu kan bisa juga ada. Nah, kebanyakan kan nama Bante pakai O belakangnya. oh ya, karena ini ikut-ikutan Thailand. Ikut-ikutan Thailand. Sebenarnya kalau nama ya, kita nama sebenarnya biasa saja. Bahkan kalau kita manggil misalnya dengan ending O, sebenarnya salah ya. Kan O ini kan untuk bahasa tulis. Untuk panggilan apa? Artinya A ini. Misalnya nama saya Medacito. Kalau untuk ditulis ya Medacito endingnya O. Tapi kalau untuk dipanggil sebenarnya apa? Medacita. Tapi di Begitu sini harusnya. dipanggilnya Bante Medacito. Karena kan namanya endingnya O. Indonesia jadi. Ya. Sebenarnya itu Thailand. Kalau Myanmar sama Sri Lanka mereka nggak ada malah nggak yang ending yang O gitu. Iya, iya. Apa Bante? Kalau nama ya kata dasarnya saja. Kalau misalnya Medacito ya Medacita.
Apa Bante karena itu kali ya? Karena dari Jawa, kebanyakan dari Jawa Bante-bantenya jadi pakai O ya. Enggak, pengaruh Thailand. Thailand. Pengaruh Oh, Thailand. paham. Ya, jadi dari Thailand ini, bukan dari Jawa. Orang Jawa malah nggak tahu apa-apa. Kayak Bondowoso. Ya, kalau orang Jawa malah pakainya Sanskerta. Orang Jawa malah pakainya Sanskerta. Kalau Sanskerta nominatifnya ini endingnya ah. Endingnya ah. Maka orang-orang Jawa namanya pakai ada Jumiah gitu kan. Ada Oh. Jumiah itu sepertinya mungkin ada pengaruh juga ya. Jadi kalau bahasa Sanskerta itu endingnya sini adalah bukan o tapi ah. Misalnya Medacito ya Medacitah. Oh, gitu. Ya, Medacitah. Kalau Sanskerta. Nah, kita di Indonesia karena kita mengikuti tradisi Thai, penggunaan nama juga ikut-ikutan seperti Thai. Endingnya pakai o semua. Dan akhirnya nama-namanya hampir sama semua. Kurang kosakata. Begitu. Bante, Sama-sama. nanya lagi Bante. Ya. Jadi ini kan sebagai contoh ya Bante. Petani kan kasaka. Ini gendernya maskulin. Nanti kalau petaninya perempuan bukannya kasaka Bante. Kalau perempuan bisa diubah. Kita bisa mengubahnya yaitu dengan cara begini. Beberapa kata itu bisa kita ubah dengan ending a panjang. Kalau untuk perempuan. Tapi kalau kasusnya ini kasaka, kata kita mengatakan petani perempuan, ya kita tambahin saja sebagai kata sifat. Perempuan apa? Perempuan. Misalnya perempuan. Wanita. Wanita. Kanya. Atau apa ya? Ya wanita atau kanya begitu. Tapi biasanya kita nggak membedakan sih, nggak membedakan apa petani perempuan atau laki-laki gitu. Kalau ini untuk petani ya kasusnya, saya sendiri juga belum pernah jumpai loh petani perempuan bagaimana ya. Tapi pedagang kan bisa perempuan Bante, kayak di sini pedagang. Ya. Mungkin ini sebagai ini saja ya, maskulin ini dari katanya saja, bukan berarti orangnya. Jadi meskipun orangnya perempuan, kalau katanya ini bergender maskulin, ya tetap maskulin cara mendeklinasikannya. Jadi bukan dilihat dari jenis kelamin, dari gendernya, dari gender secara yang kita ketahui. Memang dalam dunia nyata memang ada beberapa yang memang seperti itu. Tapi dalam kasus Pali ini itu penentuan maskulin, feminim itu bukan berdasarkan jenis kelamin yang aslinya begitu. Jadi dari katanya. Dari kata di sini. Ya. Dan siapa yang membuat seperti ini juga tidak tahu. Sananya nih. Iya. Bante. Makasih Bante. Tapi beberapa bisa kita ubah untuk jadi perempuan, misalnya Nara menjadi Nari begitu. Jadi pakainya biasanya ada yang di endingnya i. Jadi untuk mengubah ini yang maskulin ini di branding a itu bisa diubah menjadi ending i. Bisa menjadi Maksudnya Kumara menjadi Kumari begitu. Kumari. Tapi ada juga yang dengan ending ani, misalnya Matula menjadi Matulani. Dan itu sudah ada ininya. Sudah baku ya Bante. Maaf Bante, kalau ada sebutan bikhu, bikhuni, kemudian Romo, Ramani, nah itu dari bahasa apa ya Bante? Nah, kalau biku bikuni itu dari bahasa Pali juga. Baik. Nanti kita akan pelajari juga nanti yang feminim gender. Bikuni untuk mengubah maskulin menjadi feminim bagaimana? Begitu caranya adalah ada yang pakai ending ani, ada yang diganti menjadi i, ada yang diganti menjadi a panjang. Ada yang pakai uni tadi, bikuni seperti kasusnya bikuni gitu. Bikuni. Bante, kalau Romo sama Rama ya, mungkin kalau Rama berarti Romo ya. Kalau Romo orangnya satu ya. Iya, nggak tahu itu kalau Romo itu bukan bahasa
Bali mungkin pakainya Indonesia, menyesuaikan. Pandita gitu kan nyebutnya Romo. Oh, Tahu ya kalau Pali beda lah. Kalau Pali Romo ya bukan artinya bukan itu, bukan sebagai Romo yang kita ketahui sebagai priest begitu, bukan. Kita dama. Ya, di Pali Soalnya- juga ada Pandit yang kali namanya Rama. Dalam bahasa Rama soalnya juga ada, tapi artinya bukan sebagai Romo-romo. apa ya, pemuka agama. Artinya bukan sebagai Oh. pemuka agama, melainkan adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena ada Ramania, itu artinya yang menyenangkan atau yang menyejukkan, membahagiakan begitu, Ramania. Itu sama dengan kata rati juga sama. Rati itu juga selain malam juga menyukai atau kesenangan. Nah, kalau kita belajar bahasa Bali lebih lanjut itu ada alasan-alasan juga. Kenapa disebut sebagai rati? Ratia, rati titi, rati gitu. Artinya kenapa disebut sebagai malam itu karena malam itu adalah waktunya untuk bersenang-senang, untuk kesenangan indria. Makanya orang-orang umat awam begitu kan biasanya bersenang-senangnya di malam hari. Yang artinya berhubungan dengan nafsu. Nah, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Lanjutkan saja ya. Misalnya ini tadi nomor 12, Sahayako Bunjati. Sahayako Bunjati. Sahayako itu artinya adalah teman. Bunjati makan. Jadi teman makan. Ada yang ingat selain kata Sahayako apa, teman? Tadi ada Mita. Mita. Jadi Ya, kalau di Mbak. sini kalau kita buat kalimat menjadi apa? Mita menjadi apa? Mita menjadi apa ya? Mito. Mito Bunjati ya. Mito Bunjati. Kalau teman-teman makan? Mita, Teman-teman. Bunjanti. Mita Bunjati. Bunjanti. Bunjanti. Mita Bunjanti. Endingnya pakai enti. Ya. Nah, endingnya pakai enti. Gitu. Kalau teman yang baik makan. Baik. Baik Yang itu baik. apa? Kalyana Mita. Kalyana. Mita. Kalyana Mita. Nah, itu sebenarnya nanti sudah masuk ke kata sifat ya. Kata sifat nanti belajar di akhir-akhir kata sifat. Kata sifat itu kita bisa menambahkan misalnya yang baik. bijaksana, putih, besar. Teman sedama. Begitu, nanti Ya bisa. Bante, rupanya selama ini salah persepsi. Saya kira Kalyana Mita itu sering mengatakan teman-teman sahabat sedama. Ternyata itu teman-teman yang baik ya Bante. Iya, kalian akan baik. Begitu. Terima kasih Anumodana Bante. Tata gato bahasati. Tata gato bahasati. Tata gata bahasati. Tata gata itu sebenarnya terjemahannya adalah the well gone one. Kalau bahasa Inggrisnya, tapi banyak yang tidak menerjemahinya. Jadi kita tidak usah menerjemahkan saja. Kita familiarkan saja. Tata gata ya artinya nama lain dari Sang Buddha. Nama lain dari Sang Buddha. Jadi tata gata berbicara. Naro pacati, seseorang memasak. Seorang pria lebih tepatnya. Seorang pria memasak. Sahaya kasanti. Sahaya itu teman-teman. Bisa juga sahayaka juga sama loh. Sahayaka. Kan tadi di atas ini kan ada ini. Sahayako. Sahayako. Kalau jadi banyak menjadi sahayaka. Nah ini sahaya juga sudah cukup. Sahaya juga sama. Jadi kata dari teman itu bisa sahayako, bisa sahaya, bisa juga sahayo jadi sahayo, bisa jadi mito. Karena ini banyak sahaya kasanti atau mita kasanti. Sugato agacati. Sugato itu Sang Buddha. Sang Buddha. Ya. Artinya the well gone ya. Bagus. Sempurna. Gata itu ya.
Sugata, kita mengatakan Sugata aja atau Buddha begitu. Oh, Sugata aja ya Bante. Sugato Sugata. Lokawidu. Saya cari dari Parita Bante, Sugato Lokawidu Anutaro bla bla. Nah, sebenarnya ada beberapa kata pengganti Buddha gitu. Itu ada kitab namanya Abhidhana Padipika. Abhidhana Padipika itu tentang sinonim. Nah, sinonim dari Buddha itu banyak sekali. Dasabalo, Tathagato, Buddho, Dwipaduttamo, dan lain sebagainya. Ada. Lokanato, ada banyak. Jadi sudah paham ya? Sudah paham. Sekarang kita lanjut ke menerjemahkan ke dalam bahasa Pali ini. Anak-anak berlari. Anak-anak apa? Dawanti. Kumara Bawanti. Dawanti. Kumara Anak-anak loh. Dawanti. Kumara Dawanti. Ya. Kalau Kumara itu anak-anak laki-laki. Puta Dawanti. Puta. Ya. Oh, Puta ya, bukan Kumara. Ya. Puta ya Bante. Kalau Kumara itu sebenarnya juga bisa juga, tapi bukan sebagai anak ini. Kumara itu anak-anak laki-laki. Gimana ya? Kita memang Indonesia ini kurang kosakatanya. Bujang Bante. Nah, misalnya kata boys sama son gitu kan beda. Tapi kan di Indonesia ya kita hampir mirip lah. Misalnya anak-anak, kalau anak-anak son itu Puta, jadi Puta berlari Dawanti, Puta Dawanti. Kalau misalnya satu anak saja, Puto Dawati. Puto Dawati. Puto Dawati. Puto Dawati. Jadi udah paham ya? Nomor 2, paman melihat. Paman. Paman itu Wasati. Pasati. Matula Pasati. paman, matulo kita ubah menjadi O karena satu orang dan ini sebagai subjek, kasusnya nominatif. Matulo Pasati. Kalau misalnya paman melihat paman, bagaimana coba? Paman melihat paman. Matulo. Matulo. Salah, masih salah. Matulo Pasati. Paman melihat paman. Nah. Matulo. Linda dan jawab Matulo Matulang Pasate. Iya betul. Ya. Yang benar menjadi Matulo Matulang Pasati. Jadi begini, saya tuliskan nih sambil. Cilinda nggak apa-apa, dibuka aja speakernya biar langsung jawab Cilinda. Nah. Ini jadinya endingnya eng gitu. Endingnya Matulo Matulang Pasati itu artinya paman melihat paman. Kalau misalnya paman melihat paman, bagaimana? Matulo Matule Pasanti. Matulo Matule Pasati cuma satu. Pasanti. Cuma satu kan ini matulonya cuma satu. Cuma satu, iya. Nah, jadi ini tetap satu. Pasati. Nah, kecuali kalau matulo ini diganti A panjang. Iya. Menjadi Pasanti. Iya. Gitu. Tidak paham ya? Paham. Nah, kemudian nomor 3, Buddha datang. Buddha itu ya sang Buddha. Itu datang itu Agacati. Agacati kalau tambahan A depan ini jadinya datang. Kalau tidak ada A depan itu datang pergi. Buddho Agacati. Ya. Nah, misalnya tadi kan udah belajar juga tentang kasus ablatif dari, misalnya sang Buddha datang dari wihara, gitu. Bagaimana? Buddho Wiharang Agacati. Dari apa? Dari itu kasusnya ini. Dicari dulu nih kasusnya dari itu ablatif nih, endingnya A panjang nih, A panjang, emha atau sma. Agacati. Jadi Buddho Wihara atau Wiharamha begitu. Buddho Wihara Wiharamha
Agacati. Budio Wiarasma Gacati. Nah, begitu. Kemudian nomor 4, para anak laki-laki makan. Kumara Bunjati. Kumara Janti. Bunjanti. Kumara anak laki-laki makan Bunjanti. bunjanti. Nah, Plural kalau ya. misalnya anaknya cuma satu, anak laki-lakinya cuma satu. Kumaro Bunjati. Kumaro Kumaro Bunjati. 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 Ya, bunjati. Kumaro bunjati. Kalau misalnya para anak laki-laki makan makanan. Makanan itu apa? Kumara. Karena Ahare. Ahara. Ahare. Makanan itu ahara. Ahara atau Ahara. bojana sama. Bojana. oh, bejana. Kita bisa mengatakan Hara. Kumara Kumara Ahara Bujana Bunjanti. Bunjati. bojananya bagaimana? Endingnya apa? Bojanang. Bujanang. Ya, endingnya Bojanang. karena itu akusatif. Jadi kumara, Bojanang. bojanang, Bunjati. bunjanti. Kalau misalnya seseorang makan makanan di sawah gitu. Tadi kan udah ada di sawah itu apa? Di sawah kan kete. Kete. Seseorang makan makanan di sawah gitu. Naro Bojanang. Naro, Kete. bojanang, Kete Bujati. kete, Kete Bunjati. bunjati. Biasanya ketenya di depan dulu. Jadi naro, kete, bojanang. Naro Kete Bunjanang Bunjati. Nah, begitu. Sudah paham ya? Kete apa Nah. Bante kete? Kete di sawah. Oh di sawah. Kete di sawah. Kalau di jalan bagaimana? Di jalan. Are. Naro Pare Odanang Bunjati. Pare. Jalan. Sawah. Pare bahasa Jawa. Enggak, para kan. Di jalan. Jalan apa ya bahasa Palinya? Kalau gama kan desa. Kalau Maga. Oh, maga. Ya, mage. Naro mage Bejanang Benjati. Ya. Jadi mage di jalan. Kalau di wihara. Biharang. Bihare. Atau wiharamhi atau wiharasming. Gitu. Kita lanjut saja. Para pedagang pergi. Para pedagang artinya lebih dari satu pedagang. Wanija. Pergi gacanti. Gacanti. Ya, Gacanti. gacanti. Kalau misalnya satu pedagang bagaimana? Wanijo Gacati. Wanijo Gacati. Nah, Gacati. Wanijo gacati. Kalau misalnya para pedagang pergi ke desa, gitu. Pergi ke desa. Wanija game gacanti. Oh, desa kok game lagi? Ke loh, bukan di loh. Kalau di game. Kalau ke? Tadi apa Bante? Anunya deklinasi. Kalau ke suatu tempat itu masuknya ke sini nih. Nah, masuknya ke akusatif. Maksudnya ke akusatif. Jadi kalau gama itu desa menjadi gamang. Gamang. Nah, kalau di baru endingnya jadi kalau ke endingnya eng. Ini memang harus dikuasai sih untuk deklinasi ini. Nanti para bapak ibu harus harus menghafal. Atau tugasnya dicatat aja. Tugasnya dicatat mendeklinasikan kata-kata ini. Nah, Beriku contoh Bante. Beriku contoh. Nanti kan di-share, itu words-nya nanti kan di-share, kita bisa menulis ulang. Iya, maksudnya ini loh. Ya, nanti saya share. Ininya nanti ditulis, dideklinasikan semua. Misalnya Budo menjadi kata Buddha menjadi Budo, Buddha, Budang, Bude, begitu nanti dideklinasikan. Bisa ya? Itu soal tabel itu ya, Bante? Jadi kata-kata ini per kata ini misalnya kan ada ini. Ada kata Buddha, ada Manusa, ada Nara,
ada kasaka ini, nanti para bapak dan ibu tugasnya adalah mendeklinasikan seperti ini. Ya, sesuai tabelnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris seperti ini, sebentar saya tunjukkan. Kalau dalam bahasa Inggris, saya biasanya pakai buku ini. Saya kelihatan ya? Belum. Oh iya ya. Coba lihat Bante. Sudah kelihatan? Belum? Udah ya? Sudah Bante? Nah, dari kata nara itu menjadi naro, nara, narang, nare, narena, narepi, narehi, naraya, narasa, naranang, nara, naramha, narasma, narepi, narehi, narasa, naranang, nare, naramhi, narasming, nareso, nara, nara. Begitu ini dihafal. Ini kan ada bahasa Inggrisnya, Bante punya PDF-nya, Bante. Ini bukan jadi PDF. kan ada kalau tahu kalau Modelnya adalah WinDJ View. Ini lebih kelihatannya lebih mudah nih Bante dalam bahasa Inggris ya. Iya. Jadi ada Makanya contohnya, kalau Bante. belajar bahasa Pali dari bahasa Inggris sebenarnya lebih mudah. Iya benar Bante, karena kelihatan sekali nominatif akusatifnya. Iya, Bante ini bisa nih Bante. Jadi One tahu man. itu tuh. Instrumen gitu. Ya lebih ABL tuh apa gitu. sudah ada terjemahannya, iya. Ya. Bante nggak bisa di-print kan Bante untuk kita, Bante? Kalau ini bisa untuk di-print. Jadi kita paham Bante. Jadi kalau misalnya para bapak dan ibu butuh file ini, saya bisa mengirimkannya. Iya, Bante. Tapi membukanya itu harus pakai aplikasi WinDJ View. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya di HP itu pakai Droid apa begitu, itu udah bisa. Kan ini filenya bukan PDF. Filenya adalah Itu nanti WinDJ. bisa di-convert kali ya, Bante? Iya, bisa di-convert. Kemungkinan bisa, karena ini memang di print di scan oleh Samanera Damasiri sebenarnya. Di-scan sendiri manual begitu. Dan kemudian disimpan di WinDJ View itu supaya filenya tidak terlalu besar. Karena dalam bentuk PDF filenya akan besar sekali. Kan ini nge-scan sendiri kan jadinya banyak. Bante Ya. itu modelnya link ya? Bisa dibuka pakai WPS Office nggak? Oh enggak, saya punya sendiri di filenya. Ini buku-buku yang sangat legendaris dipakai di semua ini perkuliahan Pali. Termasuk buku-buku yang ada di Indonesia itu seperti karyanya Romo Cunda, seperti karyanya Pak Gimin, tak lain adalah berdasar buku ini. Makanya kalau mempelajari buku-buku Pali yang ada di Indonesia yang sudah ada itu, sebenarnya tak lain itu adalah terjemahan dari sini, cuma diedit-edit begitu. Nah, ini memang udah legendaris di berbagai negara. Di berbagai negara sudah pakai. Ini adalah karyanya Buddha Data. Ini covernya itu warnanya hijau kalau yang baru. Warnanya hijau. Profesor Bante ini Buddha Data. WinDJ View ini yang bisa di-download di internet ya aplikasinya ya? Iya, bisa di-download. Berarti mendingan kita download aja Bapak Ibu, kita install sendiri, nanti tinggal gitu dari Bante tinggal kirim filenya aja ya. Betul. Oh iya. Nanti saya coba download, nanti kalau memang bisa install jalan, nanti saya share aja di grup kali ya Bapak Ibu. Boleh. Berikut itu Pak, jangan disingkat gitu, location gitu. Oh itu mungkin dari Bantenya, aplikasinya aja maksud saya untuk ininya. Aplikasinya, kalau ininya nanti bisa saya share di grup WhatsApp ya. Baik, misalnya. Bante. Terima kasih Bante. Kan kayak INS apa tuh Bante maksudnya Bante? Apa itu? INS itu singkatan dari apa? INS apa ya? Instrumen. Oh, instrumen. Instrumen. Oh, datif. Oh, datif. Ablatif. Oh, datif. Nanti saya kirim atau saya stop dulu share-nya ini. Saya untuk mengirim filenya. Dilengkapi ya Bante, tolong Bante. Filenya nanti aja ya saya kirimnya ya. Iya nanti. Setelah kelas aja Bante. Oh ya. Ya, jadi udah bisa kelihatannya.
Nah, itu untuk deklinasi. Deklinasinya begini. Untuk kata nara, ini kan masih banyak nih kata-kata di sini. Ada hata, tangan, ada pada. Itu juga nanti kasusnya juga sama, dideklinasikan seperti ini. Iya. Misalnya kata ruka, nih ruka itu pohon. Pohon menjadi apa? Ruko, ruka, rukang, ruke, rukena, rukepi, dan lain sebagainya. Jadi semua kata-kata di sini bisa dideklinasikan. Dulu waktu saya belajar bahasa Pali, itu manual saya. Semua saya deklinasikan. Iya. Tapi bukunya ada di Sri Lanka. Satu buku tebal. Deklinasi. Saya tulis pakai tangan sendiri, betul. Pakai tangan sendiri. Dan setiap hari saya fokus ke situ. Memang belajar bahasa Pali terus, deklinasikan begitu. Berapa lama tuh Bante bisa mahir? Oh, saya belum mahir. Ya lumayan lah. Tapi ya lumayan lah udah bisa gitu. Tapi belum mahir. Nah, itu ya butuh kebiasaan sih. Dan sekarang kan sudah agak jarang juga, jadi agak kadang beberapa lupa juga kosakatanya. Tapi ya setidaknya masih inget lah untuk ini, untuk penggunaannya begitu. Tapi yang namanya bahasa itu kalau jarang dipakai, itu juga akan lupa. Makanya adanya kelas seperti ini sebenarnya juga mengajak saya untuk mengingat kembali. Jadi bukan hanya mengajar saya, tapi juga belajar. Bisa. Baik Bante. Nah, itu. Nah, di sini buku ini juga ada lebih jelas lagi. Ini kan kosakata yang disebutkan lebih banyak nih. Ada maga, ada puta, kumara, wanija, cora. Nah, ini juga disebutkan ini lebih, ini tadi endingnya itu. Kalau nominatif endingnya adalah o. Kalau akusatif endingnya eng. Kalau kita ingin menggunakan sebagai subjek, maka endingnya o. Misalnya kata dewa. Dewa menjadi dewo. Kalau untuk nominatif. Kalau untuk akusatif menjadi dewang. Misalnya kita mengatakan dewa melindungi. Bagaimana? Kalau terjemahannya dalam bahasa Pali. Dewanya satu atau banyak? Satu. Dewa Rakitang. Oh, melindungi apa? Dewa Rakitang. Oh. Dewa. Bukan Rakitang itu past participle. Yang untuk present. Dewa melindungi apa? Melindungi kan? Artinya? Melindungi Sarana. Rakati kan kita sudah mendengar Rakanto Sabadewata begitu kan. Rakanto itu semoga melindungi, Sabadewata itu semua dewa. Jadi kalau misalnya dewa melindungi, Dewo Rakati. Dewo Rakati. Kalau misalnya para dewa melindungi manusia-manusia di bumi gitu. Di dunia begitu, di dunia. Dewa manusia sanang. Manusia-manusia, ingat manusia-manusia. Manusia-manusia jadi maksudnya di akusatif dan jamak. Endingnya menjadi e. Jadi dewa manusia di bumi loke. Oh ya loke. Dewa Rakanti. Jadi ini lebih kompleks. Nanti kita akan pelajari secara bertahap. Ini lebih kompleks. Jadi nanti tugasnya para bapak ibu itu ya mendeklinasikan kata-katanya menjadi seperti ini. Dideklinasikan. Nanti tugas PR di rumahnya seperti ini. Iya. Nah, kita lanjut ke buku tadi saja. Kita lanjut ke buku tadi dulu, ke pertemuan tadi. Kan belum selesai ini tadi. Nah, ini kemudian tadi sudah sampai ke nomor 7 sekarang, Bante. Nih. Nomor 6. Kan nomor 7 ya. Iya. Nah, para raja pergi. Para raja pergi. Gacanti. Bupala. Gacanti. 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 Nah, Bupala Gacanti.
sebenarnya raja juga bahasa Pali, tapi endingnya itu adalah A panjang. Jadi kita menggunakan Bupala dulu. Bupala itu sebenarnya kalau kita lihat secara analisa ya, Bu itu apa? Bu itu bumi atau tanah. Pala itu apa? Yang menjaga, yang melindungi. Jadi sebenarnya Bupala itu adalah pemimpin yang melindungi bumi, melindungi tanah. Terus kita ada kata Sebenarnya kepala. begitu. Bupala, bupati juga sama. Bupati itu juga pemimpin. Maka di Indonesia kita ada mengatakan bupati kan. Bupati itu bukan ini loh, bukan perempuan. Bagaimana kalau misalnya bupatinya laki-laki, masa mengatakan bupati, kenapa enggak Pak Pati? Bukan begitu. Tapi memang dari itu kata dari Sanskerta atau dari Pali, dari kata bupati, pemimpin. Pati itu tuan sebenarnya. Tuan, bu itu kan tanah atau bumi, tuan tanah, pemimpinnya. Nomor 8 ya, Brahmana memotong. Brahmano cindati. Nah, kalau misalnya Brahmananya lebih dari satu, bagaimana? Brahmana cindanti. Cindanti. Jadi ininya menjadi NTI. Kalau jadi n tambahin n gitu, cindanti. Kalau misalnya seorang Brahmana memotong sebuah pohon atau pohon gitu, satu pohon. Brahmano pohon ruka. RUKKHA. Brahmano ruka cindati. Rukanya harus dideklinasikan menjadi apa? Jangan lupa. Harus jadi objek ya? Ya, menjadi objek. Jadinya ruka menjadi apa? Menjadi rukang. Menjadi rukang. Nah, baru dapat tabelnya nih, masih cari-cari. Ya begitu. Begitu. Jadi begitu. Brahmano rukang cindati. Kita lanjut. 9. Teman-teman berbicara. Teman-teman. Mita. Sahaya juga sama. Sahaya. Basanti. Berbicara. Sebenarnya ada kata juga namanya katenti. Katenti itu ya berkata-kata, berkata begitu. Katenti itu juga bahasa Pali juga. Katenti. Kan kita mengatakan ada yang berbicara, ada yang berkata, gitu kan? Dia berkata, dia berbicara. Kalau berkata katenti. Speak. Nah, juga bisa ada wacenti. Wacenti juga berbicara. Waca kan? Cantik. Ucapan. Berucap, jadi berucap ya. Kalau wacenti lebih tepatnya berucap. Waca kan ucapan. Nah, kemudian petani membajak. Satu petani, kasako. Kasati. Kalau petaninya lebih dari satu, bagaimana? Kasanti. Kalau membajak sawah, misalnya petani membajak sawah, bagaimana? Bukan di sawah, membajak sawahnya. Kasako ketang kasati. Pedagang datang. Pedagang itu wanijo. Datang itu agacati. Jadi wanijo agacati. Ya. Wanijo agacati. Kalau misalnya pedagangnya banyak, bagaimana? Para pedagang. Wanija agak cantik. Gitu.
Kalau misalnya para pedagang datang dari rumah bagaimana? Rumah itu GH. Ambil lagi nih. Para pedagang datang dari rumah. Wanijo. Wanija. Wanija Nggak cantik. Gantinya di belakang. dari Iya, rumah. ganti. GH atau GHasma, GHamha, Gehamha. Agacati. Wanija Gemhamha agak cantik. GH nih. GH tulisannya begini, tulisan GH itu. Bentar. GH, panjang. Nah, ini GH. Itu aslinya dari rumah. Gehamha. Nah, GH ini atau GHamha sama. Gehamha. Nah, sama dengan bisa juga begini. Nah, GHamha ini juga sama. GHamha. Gehasma juga bisa dari rumah. ya, Atau juga bisa Gehasma. Gehasma. Jadi misalnya ini seorang pedagang datang dari rumah, bagaimana? Wanijo, Gehasma, Agacati. Ya. Jadi begitu, udah paham lah. Gehasma dari rumah Bante ya. Deklinasinya. Ya. Gehamha, GH, Gehasma begitu tadi. Nah, sekarang nomor 12, anak-anak memotong. Anak-anak memotong. Anak kumara ya, Bante? Anak itu puta. Kalau kumara itu anak-anak laki-laki. Anak laki-laki. Puta Cindanti. Puta Cindanti. Kalau misalnya satu anak saja bagaimana? Puto Cindanti. Puto Cindanti. Puto Cindanti. Puto Cindanti. Kalau misalnya anak-anak memotong pohon. Puto Rukang Cindati. Nah, ya udah pinter sekarang, udah bisa. Subjek, objek, verb, udah kena tuh Bante. Ya, sudah hafal ya. Iya, subjek, objek, verb. Sekarang nomor 13, paman-paman berbicara. Paman. Matula Basanti. Kan banyak paman-paman. Iya. Basanti. Kalau misalnya satu paman saja. Satu Matulo paman. Matulo Basati. Matulo Basati. Ya. Matulo Basati. Nah, begitu. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Anak-anak berlari, ini kurang nih. Tadi belum selesai. Kumara. Anak-anak laki-laki kumara. Anak laki-laki itu kumara. Kumara Dawati. Dawanti. Kan satu, jadi kumaro. Oh, Kumaro. Oh, anak laki-laki ini satu. Iya, anak laki-laki kan satu. Kalau anak-anak laki-laki, nah, itu baru dua. Kumaro Dawati. Anak laki-laki itu kumaro. Berlari itu Dawati. Jadi kumaro Dawati. Berarti Bante kalau Kumara itu anak laki-laki gitu ya? Mungkin Kumara kata dasar ya Bante. Gimana ya? Iya, anak laki-laki. Iya. Sebenarnya ya kita mengatakan anak laki-laki ya begitu ya. Sebenarnya Kumara itu anak laki-laki yang masih muda. Ya mungkin kita bisa mengatakan pemuda gitu ya. Pemuda. ABG ya Bante ya? Nah, ya jadi pemuda tapi kan laki-laki. Tapi ya nama pemuda ya laki-laki. Kalau perempuan kan pemudi ya. Tapi kalau Kumara Dawati salah Bante? Salah. Kalau Kumara banyak anak. Iya. Tapi Kumara Dawanti ini. Di sini anak laki-laki Kumara. Dikata benda. Iya, kata bendanya kan
Kata bendanya kan kumara. Ya, berarti Cuma ini kalau kumara itu kata dasar. oh iya betul, kata dasarnya Kata dasar. belum dideklinasikan. Heeh. Nah, belum dideklinasikan. Kalau sudah Sama. Jadi semua ini kata dasar, Bante. ya Kasaka, betul. Seperti Brahmana gitu. Buddha, Brahmana, kata dasar semua. Kata Nanti kita dasar. harus deklinasikan sesuai dengan penggunaan kita. Kita mau gunakan untuk apa? Ya, Begitu. Bante. Iya. Nomor 14 ini mungkin bahasa Indonesianya ya Bante ya. Anak maksudnya mungkin yang 14 anak laki gitu ya. Karena kita mengenal 2 anak perempuan, anak laki. Oh iya betul Bante. Betul begitu. Jadi anak laki begitu. Anak laki. Tapi kalau satu saja ini udah tepat bener sih. Sesuai dengan KBBI belum? Kalau cuma anak laki gitu. Itu kurang. KBBI harus anak laki-laki gitu. Laki-laki Bante. Anak laki aja sudah cukup saya rasa. Udah cukup ya? Cukup Bante, anak laki, anak perempuan. Oh gitu. Seperti saya pikir itu bahasa lisan Cilinda saja. bilang anak lelaki itu Cilinda nulis anak lelaki. Oh anak lelaki. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Nah, Bante, kalau di itu laki-laki sih di KBBI. Laki-laki kan? Iya kan? Kalau anak laki itu seperti kurang. Nah, gimana nih? Kurang. Ya kalau dalam bahasa kita bisa memahami, tapi tidak sesuai dengan KBBI. Nanti salah anak bini. Anak laki dan perempuan. Nah, kemudian nomor 15, teman berbicara. Teman berbicara. Sahayo Teman. Basati. Ayo Basati. Itu Atau Mito Basati. Kalau misalnya teman-teman berbicara, bagaimana? Sahaya Basanti. Santi. Mita Basanti. Nah, Mita, betul. ya, Mita Basanti. Mita Basanti. Teman-teman Kemudian baik. nomor 16, Buddha melihat. Buddha melihat. Oh, Buddha Pasati. Pasati. Misalnya, Buddha melihat gunung, misalnya. Gunung Gunung itu giri. Gunung itu giri. Giri. Pasati. Budo Giri Pasati. Budo Giri Pasati. Giring. Pasati. Giring Pasati. Giring ya Bante? Ya, jadi giring kan giri, kata dasarnya giri. Ya. Kata dasarnya giri. Ya. Nah, ini giri. Nah, tapi karena harus dideklinasikan menjadi akusatif, menjadi objek, maka menjadi giring tambahan Jadi tambahan begini. Gunung Giri. Jadi Budo Giring Giring Pasati. Giring. Giring. Jadi kalau ada kasih nama Giri itu artinya adalah gunung. Dan dulu ada namanya Bante Giri Rakito. Ya, Bante Giri Rakito. Bante Giri Rakito. Melindungi gunung. Nah, Rakito itu sebenarnya bentuk past participle. Itu bisa kita katakan yang telah melindungi atau dilindungi atau pelindung. Gitu. Ya. Yang betul yang mana Bante? Sama saja. Misalnya kita mengatakan Giri Rakito gitu ya. Giri Rakito. Giri itu kan gunung. Rakito itu bisa yang terlindungi. Sebagai past participle bisa yang terlindungi. Artinya yang terlindungi oleh gunung. Misalnya gini ya. Nanti ada beberapa opsi. Jadi kalau dalam bahasa Pali itu ada yang namanya ini. Misalnya Giri kan gunung, Rakito. Rakito itu bisa berarti yang terlindungi. Ini kan digabung begini kan. Yang terlindungi oleh gunung atau yang telah melindungi gunung atau pelindung gunung. Kayaknya lebih cocok pelindung gunung ya Bante ya. Kalau kita dilindungin gunung kan nggak mungkin ya. Masa gunung lindungin kita ya? Yang terlindungi oleh gunung. Ya bisa.
Kan melindungi itu bisa Bisa. melindungi dari apa? Melindungi dari cahaya matahari. Bisa juga, gunung melindungi Oh, kita. Konteksnya ya bisa. Iya. iya, cuma jadi aneh aja ya, masa gunung melindungi kita. Perasaan kita lebih Oh, kecil. bisa. Tapi mungkin tergantung konteks mungkin ya. Dalam konteks Iya. tertentu itu bisa jadi bermakna gunung melindungi kita. Mungkin dari yang Ya. dari bencana ya, atau apa. Ya. Saya dari tsunami akhirnya Dari nggak jadi tsunami, kena tsunami. dari sebelah gunung ya bisa Nah. tertahan oleh gunung sehingga gunung melindungi kita. Jadi Oh, begitu. Ya tergantung. Tapi itu nanti kalau harus Rakantu, ya. kalau Rakantu kan berlindung ya, Bante. Rakantu, kalau Rakantu, endingnya tuh begini, untuk ini adalah artinya semoga. Artinya semoga. oh, semoga. Kalau ada Rakantu berarti apa? Semoga terlindung. Semoga terlindung ya. Nah, semoga melindungi Dewa Rakantu Sabada. Dewa, para dewa Rakantu melindungi Sabada selalu. Setiap waktu. Oh, selalu. Setiap saat begitu. Jadi semoga para dewa melindungi Rakantu. Dan endingnya Antu ini bisa juga nanti kita pelajari juga. Itu endingnya tuh, misalnya kita mengatakan Hotu gitu kan. Ada Hotu. Iya. Ada Hontu. Ada beda. Hantu, Bawantu. Sebenarnya Hotu, Hontu sama Bawatu itu sama. Bawatu. Tapi nanti kita pelajari belakang saja. Bawantu. Artinya semoga menjadi, semoga ada begitu. Bawantu. Semoga menjadi atau semoga ada. Jadi kalau kita mengatakan Suki Hotu, Suki itu orang yang bahagia, Hotu itu semoga menjadi orang yang bahagia. Soti Hotu, Soti Hotu, Soti itu orang yang sejahtera atau kesejahteraan. Hotu semoga menjadi, jadi semoga Anda menjadi sejahtera, gitu. Berarti Bante, kalau Suki Hotu sama Soti Hotu bagus mana? Semuanya bagus. Mendingan Kalau Suki sejahtera. Hotu semoga Anda bahagia. Semoga Anda bahagia. Ya. Kalau Soti Hotu semoga Anda sejahtera. Ya, mendingan bahagia apa sejahtera, Bante? Orang ya pengen sejahtera. Pengen bahagia. Katanya kan bahagia itu sederhana. Dan orang nggak mau hidup sederhana biasanya. Iya. Meskipun katanya bahagia itu sederhana, tapi biasanya orang itu nggak mau hidup sederhana. Pengennya yang sejahtera. Ya. Nggak bahagia nggak apa-apa. Yang penting punya banyak harta, hidup kecukupan. Meskipun harus pusing-pusing kan. Coba kalau pikirin semua orang ingin bahagia. Ya, mungkin nggak usah mikir-mikir kerja keras ya. Ya udah hidup seadanya saja. Tapi kan orang butuh sebanyak hal kan, maka harus bekerja keras meskipun harus pusing-pusing, orang rela juga. Supaya hidupnya sejahtera. Lebih baik Soti ya, sejahtera ya Bante. Iya, berarti Ya. mendingan Soti ya, Soti Hotu ya. Soti itu dalam bahasa Sanskertanya Suwati. Suwati. Soti, misalnya Soti. Soti itu Suwati. Su plus ati. Swasti. Su itu baik. Su itu baik atau bagus. Ati itu ada. Ati itu ada. Artinya ya pokoknya ada sesuatu yang bagus dan biasanya terjemahkan sejahtera begitu. Dalam bahasa Sanskerta menjadi Suwati Hotu. Kalau swasti itu mas Sanskerta ya? Ya, Swastihastu Sanskerta. Di zaman saya masih kecil, masih SD itu saya tahu saya dulu guru saya itu mengatakan Suwati Hotu. Kan ada lagu itu. Menyanyikan lagu apa? Suwati Hotu. Suki Suwati Hotu. Zaman saya kecil itu dulu itu ketika masih SD begitu, setiap awal perkuliahan agama, mata pelajaran agama dan juga di akhir itu ada menyanyikan lagu Guru Buddha junjungan kita dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada Suwati Hotu, semoga semua makhluk diterjemahkan begitu. Hidup sejahtera dan lain sebagainya.
Swati Hotu. Dulu lebih sering pakai Swati Hotu mungkin ya. Sekarang pakai Soti Hotu. Juga bagus. Nah, kalau di Hindu biasanya kan menggunakan bahasa Sanskerta, maka menjadi Swastiastu. Gitu. Nanti kita bisa pelajari belakangan ini mengenai grammar tertentu. Jadi endingnya tuh begitu. Kalau kita misalnya mempersilahkan seseorang untuk duduk kan nisidati. Kalau silahkan duduk bante misalnya, silahkan duduk bante. Nisidatu bante. Nisidatu. Semoga silahkan duduk. Atau semoga duduk. Jadi endingnya tuh itu bisa berarti dipersilahkan atau semoga atau biarlah. Kalau endingnya tuh. Jadi beda. Ada 3 arti ya? Kalau misalnya kita menyuruh seseorang dengan kata yang kasar, pergi kamu kan beda. Pergi kamu atau silahkan pergi itu kan beda. Nah dalam bahasa Palinya juga beda. Kalau pergi kamu gitu, gacahi itu pergi dari sini, pergi. Gitu. Kalau silahkan pergi, gacato. Nah itu lebih sopan. Begitu. Itu nanti kita bisa pelajari belakangan. Nah ini kita sudah selesai nih mengenai tugas-tugas latihan ini sudah kita bahas bersama. Apakah ada pertanyaan yang dirasa sulit? Deklinasi Bante cara menghafalkannya kasih tips. Oh, untuk itu biasanya sih kalau saya dulu dihafal. Memang dihafal secara lisan. Tidak ada cara lain. Bisa naro, narang, nare, narena, nare, binarehi, naraya, narasa, naranang, nara, naramha, narasma, nare, binarehi. Begitu narasa, naranang, nare, narehi, narasming, nariso, nara, gitu. Itu harus ditembakkan, harus dihafal. Tapi kadang-kadang kalau lupa, caranya adalah buat dulu daftarnya begini. Ini diurut dulu. Nominatif, akusatif, instrumen, datif, ablatif, genetif, lokatif, vokatif. Kalau ini sudah dibuat ini. Nanti hafal mudahnya satu persatu. Kalau nominatif, ya. Kalau nominatif itu. Instrumen apa Bante? Instrumen. Di bawahnya apa itu? Datif. Datif. Ya. Jadi begini. Nah, ini lebih lengkap mungkin. Oh, enggak ada juga ya. Enggak ada. Oh, ini nah nih. Kasus ini nomor 7 ini. Ada 8 kasus ini. Oh iya. Nah. Pertama nominatif, dutia, akusatif. Nah, pertama itu namanya nominatif. Pertama, dutia, akusatif. Nah, sebenarnya instrumen itu ada namanya ablative of agent sama ablative of instrument. Jadi ablative ini meskipun tulisannya ablative ini sebenarnya mengindikasikan adalah instrumen. Kalau yang ini agent itu biasanya adalah oleh. Yang tatia ini kasusnya adalah oleh, misalnya dibabarkan oleh, misalnya Dhamma dibabarkan oleh Sang Buddha, begitu kasusnya adalah ini. Tapi karena sama ya akhirnya dijadikan satu menjadi sebutan instrumen gitu saja. Kalau oleh itu sebenarnya ablative agent. Kalau melalui dengan itu instrumen. Misalnya Dhamma diajarkan oleh Sang Buddha. Dhammo desito Buddhena desito. Dhammo Buddhena desito. Atau Buddhena desito Dhammo. Gitu. Nah, kalau datif ini Catuti, Pancami, relative of expression. Cati, posesif atau genetif. Jadi kepemilikan tadi, gen itu kepemilikan. Lokatif itu baru lokasi, tempat. Vokatif itu untuk panggilan. Nah, kalau dulu saya biasanya ngafalnya, saya buat tabel dulu nih. Tabel ini dibuat dulu. Nominatif, akusatif, instrumen. Ini dihafalin dulu aja. Dihafalin sekaligus fungsinya. Oh, kalau nominatif itu untuk subjek. Kalau akusatif untuk objek.
Oh, kalau instrumen adalah itu Alat. dengan, With. oleh, dan, Uh. melalui. Itu adalah instrumen. Itu harus dihafal. Kemudian datif adalah untuk apa? Untuk dan kepada. Untuk atau kepada. Oh, kalau ablatif adalah dari. Jadi ini juga harus dihafal. Oh, genetif adalah kepemilikan, miliknya gitu. Kalau lokatif ada tempat. Dalam bahasa Inggrisnya enak. On atau in. Ya. Gitu. In, on. Pada juga sama, pada di sini, pada. Mm-mm. Nah, kalau vokatif adalah untuk panggilan. Generatif kepemilikan ya Bante. Gen tuh generatif. Ya, generatif. Gen itu Oh, adalah generatif. kepemilikan. Ya, itu sama, Kepemilikan. kata lainnya adalah posesif. Posesif. Ya, Generatif. kepemilikan. Pandami Bante. Ya. Bante jadinya yang ke satu hi itu datif ya selalu ya Bante, bukan ablatif ya jadinya. Ini kan ada beda urutan datif dan ablatifnya dengan yang tadi penjelasan Bante. Oh iya, memang beda. Jadi ini urutannya itu kadang-kadang vokatifnya itu ditaruh sekalian di atas sini. Di bawahnya nominatif. Jadi kalau misalnya ada yang menyebut satu hi itu sebenarnya datif apa atau ablatif ya Bante? Kalau satu hi pasti datif gitu ya Bante? Satu tip pasti datif. Oh, oke. Sesuai yang ini urutannya berarti ya. Ya, kalau ini begini. Oh, baik, terima kasih Bante. Ya, baik. Kalau biasanya saya mengikuti yang ini daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu kan sesuai dengan yang ada di bukunya ini, seperti bukunya karya Profesor Sumanapala. Meskipun beliau ada dosen saya, tapi saya lebih serak pakai ini. Ya, ini enak. Sama ini Bante urutannya. Saya lebih serak pakai ini. Enggak, datifnya juga keempat ini. Lebih jelas. Iya. Lebih informatif Bante. Ya. Kalau yang di Pali Primer itu nggak ada beginian. Kurang penjelasan. Di Pali Primer lebih banyak latihan-latihannya. Lebih banyak latihan. Dan semua buku ya hampir seperti ini. Buku-buku Pali begitu rata-rata hampir seperti ini. Kebanyakan mereka menyusunnya seperti itu. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Polwate Buddhadatta. Jadi Profesor Polwate Buddhadatta itu juga buku-bukunya sudah digunakan di berbagai negara. Di berbagai negara ada banyak negara-negara yang menggunakan itu. Nah, kalau mau yang ini, kalau saya dulu juga belajar juga dari buku yang ini. Namanya, sebentar saya carikan. Namanya Perniola. Ini dari Perniola. Nah ini, Pali Grammar. Itu Perniola. Terbitkan oleh The Pali Text Society Oxford 1997. Ini saya juga punya bukunya di sana, di Sri Lanka. Warna bukunya apa Bante? Warnanya merah, covernya merah. Merah. Nah ini dia nih. Pali Text Society Oxford. Ini lumayan bisa dapat PDF. Soalnya kalau beli mahal. IPS sponsor link Bante soalnya. Semua buku-buku, saya menyadari semua buku-buku Pali itu Berarti rata-rata. nyari yang online nggak ada ya ini ya Bante? Ada, kan sebenarnya kan saya juga dapat di online begitu. Oh ada Bante, ada. Nah, Ketemu nih, ada ketemu. Tadi linknya dibagi ke grup sudah tadi, ini ada Bante yang merah. Nah ini juga ada begitu pelajaran. Nah tapi kalau ini tidak mendasar seperti karyanya Polwate Buddhadatta tadi. Ini ya memang kita bisa belajar juga, tapi kan kalau menurut saya ini kurang cocok untuk pemula. Kurang cocok untuk pemula karena
banyak sekali penjelasan yang kadang-kadang malah memperumit. Ya itu dibutuhkan sekali sebenarnya. Dibutuhkan sekali. Kan dia menjelaskan tentang sandi juga. Kalau sandi ini biasanya dijelaskan di akhir-akhir kalau Pawate Buddha datang. Karena ini cukup kompleks begitu. Tapi bagusnya di sini kita bisa mempelajari tentang penggunaan sandi juga. Tentang penggunaan sandi. Ini juga lumayan. Nah, dulu ada satu buku yang juga cukup terkenal, itu namanya Introduction to Pali. Itu karyanya Eke Wader. Nah, ada umat dulu yang juga cerita udah belajar itu, katanya tidak mudah begitu. Tidak mudah. Tapi bagusnya enak mana Bante? Enak yang mana? Akawader atau yang itu Buddha Data? Buddha Data. Kalau untuk pemula Buddha Data. Yang the New Palikos. Yang paling mudah itu. Atau yang mau pemula sekali ya, ada kan yang di internet itu yang karyanya ini ya, siapa ya namanya? Narada ya, Bante Narada sepertinya. Oh. Ada kan? Ada Bante. Narada. Bahasa Inggrisnya juga sederhana ya. Ya, itu sederhana. Makanya cocok sekali untuk pemula. Cocok untuk pemula. Yang Bante Narada. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bisa juga sambil melihat, membandingkan buku-buku yang lain. Apakah sejauh ini masih ada pertanyaan? Ini sudah pukul 21.53 nih. Sebentar lagi akan diakhiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya.